Nama saya Siti. Di usia 50 tahun ini, hidup saya adalah tentang pengabdian. Setelah perceraian pahit 12 tahun lalu, saya mengubur sisi wanita saya dalam-dalam, di balik seragam perawat yang kaku dan aroma antiseptik yang tajam. Hari itu, saya melangkah masuk ke pavilion Kencana, sayap paling eksklusif di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Pusat. Tugas saya adalah merawat seorang pria yang namanya sering menghiasi kolom gosip kelas atas. Raden Mas Arya, putra bungsu dari pemilik imperium farmasi terbesar di negeri ini. Pagi itu saya mengenakan kebaya modern berwarna krem yang pas di badan, dipadukan dengan kain batik lilit bermotif parang yang elegan. Meskipun saya seorang perawat, di pavilion ini, penampilan adalah bentuk penghormatan. Sepatu hak rendah saya yang terbuat dari kulit lembut berbunyi pelan di atas lantai marmer. Saya memakai sedikit parfum melati yang lembut, jenis aroma yang menenangkan bagi pasien yang sedang gelisah. Saat saya membuka pintu kamar nomor 1001, kemewahan langsung menyambut saya. Ruangan itu lebih mirip penthouse di Sudirman daripada kamar rumah sakit. Jendela besarnya menampilkan cakrawala Jakarta yang tertutup kabut tipis. Di sana, di atas tempat tidur otomatis, terbaring Arya. Usianya 40 tahun, namun garis ragam wajahnya yang tegas tampak kuyu. Kecelakaan motor gede di jalan tol beberapa bulan lalu telah mencederai tulang belakangnya, membuatnya tak berdaya dari pinggang ke bawah. Jangan menatapku seperti itu. Suaranya serak dan penuh kebencian. Lakukan saja tugasmu, lalu diam. Saya tidak terkejut. Pasien kaya yang kehilangan kendali atas tubuhnya biasanya akan menyerang dengan kata-kata. Saya hanya mengangguk sopan, meletakkan tas saya, dan mulai memeriksa cairan infus. Selama seminggu pertama, Arya memperlakukan saya seperti robot. Dia menolak disuapi. Dia memalingkan muka saat saya menyeka wajahnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada minggu kedua. Kejadian itu bermula pukul 3 sore, saat matahari Jakarta sedang terik-teriknya. Saya harus melakukan rutinitas bed bath, atau menyeka tubuh pasien untuk menjaga kebersihan kulitnya. Saya menyiapkan baskom berisi air hangat yang diberi tetesan minyak esensial cendana. Mas Arya, waktunya membersihkan diri, ucap saya lembut. Saya membuka kancing kemeja piyamanya satu persatu. Di balik kain sutra itu, tampak dada bidang yang mulai kehilangan massa ototnya, namun tetap terlihat perkasa. Saat jemari saya yang terbungkus sarung tangan lateks tipis menyentuh kulitnya dengan handuk hangat, saya merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Udara terasa lebih berat. Tiba-tiba, mata saya terpaku pada area di bawah selimut tipisnya. Ada reaksi biologis yang sangat nyata. Di bawah kain piyama satin yang halus, sesuatu mulai naik, menciptakan ketegangan yang membuat selimut itu terangkat seperti tenda kecil. Itu adalah reaksi alami tubuh pria di bawah rangsangan suhu hangat. Namun ukurannya membuat jantung saya berdegup kencang secara tidak profesional. Wajah Arya memerah padam. Dia membuang muka ke arah jendela. Napasnya memburu. Maaf, Siti, aku tidak bisa mengendalikannya. Ini memalukan. Saya tertegun. Selama bertahun-tahun merawat pasien, saya sering melihat ini. Tapi entah mengapa, kali ini berbeda. Ada getaran aneh yang menjalar dari ujung jari saya hingga ke ulu hati. Sesuatu yang telah mati dalam diri saya selama 12 tahun, tiba-tiba menggeliat bangun. Saya melihat jakunnya bergerak naik turun saat dia menelan ludah. Tidak apa-apa, Mas Arya. Ini tanda bahwa saraf motorik Anda masih merespons dengan baik. Ini justru kabar bagus untuk pemulihan, kata saya. Mencoba mempertahankan nada suara tetap datar, meski tangan saya sedikit gemetar saat merapikan kain di area sensitif tersebut. Saya sengaja berlama-lama menyeka bagian perutnya, merasakan otot-ototnya yang menegang
setiap kali handuk hangat itu bersentuhan dengan kulitnya. Ada sensasi tabu yang menggelitik rasa ingin tahu saya. Saya melihatnya mencengkeram pinggiran tempat tidur hingga buku jarinya memutih. Bau keringat jantannya bercampur dengan aroma cendana memenuhi indera penciuman saya. "Siti," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti rintihan. "Bisakah kau membantuku lebih dari sekedar menyeka?" Saya terpaku. Di luar, suara klakson Jakarta terdengar samar. Namun di dalam kamar ini, hanya ada deru napas kami yang beradu. Tawaran itu meluncur begitu saja, dibarengi janji sebuah nominal uang yang bisa membiayai kuliah putra saya hingga lulus. 500 juta rupiah. Tapi yang membuat saya gemetar bukanlah uangnya, melainkan tatapan matanya yang penuh kesepian dan rasa lapar akan sentuhan manusia. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Suara rintik air yang menghantam kaca jendela besar paviliun kencana menciptakan suasana yang makin terisolasi dari dunia luar. Tawaran Arya masih terngiang di telinga saya, seperti dengungan lebah yang tak mau pergi. 500 juta rupiah. Angka yang fantastis. Namun bukan itu yang membuat saya terjaga di kursi perawat saya. Saya melihat diri saya di cermin kamar mandi pasien. Saya mengenakan blus sutra berwarna hijau zamrud yang jatuh dengan indah di lekuk tubuh saya, dipadukan dengan rok pensil hitam yang memberikan kesan ramping dan matang. Di leher saya, melingkar sebuah kalung mutiara air laut pemberian mendiang ibu. Saya masih terlihat menarik di usia kepala 5, dan pengakuan Arya bahwa dia melihat saya sebagai wanita telah menyalakan kembali api kecil yang saya kira sudah padam selamanya. Saya melangkah kembali ke samping tempat tidurnya. Lampu utama sudah dimatikan, hanya menyisakan lampu tidur temaram yang memberikan bayangan dramatis pada wajah tampan Arya. "Mas Arya," bisik saya pelan, "apakah Anda bersungguh-sungguh dengan ucapan tadi sore?" Arya menoleh. Matanya yang tajam tampak berkaca-kaca. "Siti, aku merasa seperti mayat hidup di sini. Keluarga hanya peduli pada saham perusahaan. Kakakku datang hanya untuk memastikan aku tidak mati sebelum dokumen warisan ditandatangani. Hanya kau yang menyentuhku dengan kelembutan." Dia meraih tangan saya. Jemarinya yang dingin namun kuat menggenggam tangan saya yang terasa hangat. Dia menaruh tangan saya di atas dadanya yang bidang, tepat di mana jantungnya berdegup kencang. "Bantu aku merasa hidup kembali, Siti. Bukan sebagai pasien, tapi sebagai pria," rintihnya. Keputusan itu akhirnya saya ambil. Bukan semata karena uang, tapi karena ada rasa haus akan pengakuan yang sama dalam diri kami berdua. Dua jiwa yang kesepian di tengah kemewahan Jakarta. Saya menarik napas dalam. Aroma parfum melati saya bercampur dengan wangi maskulin dari tubuhnya. "Saya akan membantu, Mas. Tapi ini harus menjadi rahasia kita. Tidak boleh ada yang tahu, bahkan suster jaga lainnya," jawab saya dengan suara yang sedikit bergetar. Saya mulai menjalankan prosedur yang tidak ada dalam buku panduan keperawatan manapun. Saya mengambil botol minyak zaitun murni yang saya bawa. Dengan gerakan yang sangat perlahan, saya membuka selimutnya. Di bawah cahaya temaram, reaksi tubuhnya terlihat semakin nyata. Saya melepaskan sarung tangan lateks saya. Saya ingin dia merasakan kehangatan kulit saya secara langsung. "Tutup mata Anda, Mas," perintah saya lembut. Saya menuangkan sedikit minyak ke telapak tangan saya, menggosoknya hingga hangat, lalu mulai menyentuh area yang selama ini terlarang. Arya mengeluarkan suara napas pendek yang tertahan. Sensasi kulit bertemu kulit setelah bertahun-tahun
membuat syaraf-syaraf di ujung jari saya seolah meledak. Saya bisa merasakan denyut nadi di sana, bukti kehidupan yang luar biasa di balik kelumpuhannya. Setiap gerakan saya sangat terukur, memadukan teknik pijat refleksi untuk melancarkan aliran darah dengan sentuhan feminin yang menggoda. Saya melihat kepala Arya terlempar ke belakang, lehernya yang kuat menegang, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Fetis kecil yang saya sadari malam itu adalah betapa saya menyukai kendali ini. Melihat pria perkasa yang tak berdaya ini sepenuhnya bergantung pada gerakan jemari saya. Siti, oh Tuhan, Siti, bisiknya berulang kali. Namun, di tengah momen yang sangat intim itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong. Klik, gagang pintu kamar ditekan dari luar. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Saya dengan cepat menarik selimut dan berdiri tegak, merapikan blus saya yang sedikit berantakan. Pintu terbuka sedikit. Itu adalah Suster Maya, suster jaga malam yang dikenal paling cerewet. Suster Siti, belum pulang. Ini sudah lewat jam shift Anda. Saya berusaha menenangkan napas yang memburu. Iya Maya. Tadi Mas Arya merasa sedikit kram di kakinya. Jadi saya berikan pijatan ekstra sebelum saya pulang. Maya menyipitkan mata, menatap ke arah tempat tidur di mana Arya pura-pura tertidur dengan wajah yang masih memerah. Dia melihat botol minyak zaitun di atas nakas, lalu menatap rok pensil saya yang sedikit tersingkap di bagian paha. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Apakah dia curiga? Suster Maya masih berdiri di ambang pintu. Matanya yang tajam menyisir setiap sudut ruangan. Keheningan di dalam kamar pavilion kencana itu terasa begitu pekak. Hanya menyisakan detak jantung saya yang berpacu liar di balik blus sutra zamrud saya. Bau apa ini? Seperti aroma minyak dan melati yang sangat kuat. Gumam Maya sambil melangkah masuk. Saya berdiri dengan tenang, meski jemari saya di balik punggung saling meremas. Itu minyak aromaterapi untuk relaksasi, Maya. Mas Arya sedang dalam fase pemulihan saraf yang sensitif. Aku baru saja selesai melakukan terapi stimulasi ringan pada kakinya. Maya tidur. Arya tetap memejamkan mata. Namun saya bisa melihat urat nadi di lehernya berdenyut kencang. Dia sedang berusaha keras mengatur napasnya yang masih memburu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Maya akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi ingat Suster Siti, keluarga Raden Mas sangat ketat soal protokol. Jangan sampai ada prosedur di luar instruksi dokter spesialis. Ucapnya ketus sebelum berbalik dan menutup pintu. Saya terduduk lemas di kursi perawat. Napas saya baru keluar sepenuhnya setelah suara langkah kakinya menghilang. Namun, alih-alih merasa takut, ada adrenalin aneh yang membanjiri tubuh saya. Bahaya ini justru membuat hubungan kami terasa semakin nyata. Hari-hari berikutnya, hubungan kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kesepakatan uang. Arya mulai terbuka tentang hidupnya. Dia bercerita betapa dia benci menjadi pajangan di perusahaan ayahnya, tentang mantan istrinya yang meninggalkannya karena dia terlalu liar dan tidak bertanggung jawab sebelum kecelakaan itu terjadi. Kau tahu, Siti, di dunia ini semua orang menginginkan sesuatu dariku. Uangku, namaku, kekuasaanku. Tapi kau melihatku saat aku paling hancur. Katanya suatu sore. Saya sedang duduk di sampingnya, mengenakan gaun terusan selutut berwarna merah marun dengan potongan kerah V-neck yang sopan namun tetap memperlihatkan garis leher yang jenjang. Saya memakai sepatu hak tinggi berwarna nude yang membuat postur saya terlihat tegak dan anggun. Saat itu, saya sedang memijat telapak tangannya.
ada satu kebiasaan baru yang muncul. Sebuah fetis yang tumbuh secara organik di antara kami. Arya sangat menyukai saat saya mengenakan stoking tipis berbahan sutra di balik rok saya. Dia mengatakan bahwa suara gesekan kain stoking saya saat saya berjalan di sekitar tempat tidurnya adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa terjaga di malam hari. "Mendekatlah," bisiknya. Saya mencondongkan tubuh, membiarkan rambut saya yang wangi sampo herbal jatuh menjuntai menyentuh wajahnya. Arya meraih tengkuk saya dengan tangannya yang kini sudah lebih kuat. Dia tidak menarik saya untuk mencium bibir saya, melainkan mencium telapak tangan saya yang baru saja saya gunakan untuk memijat tubuhnya. Sentuhan bibirnya yang lembut pada kulit telapak tangan saya memberikan sensasi listrik yang merambat ke seluruh tubuh. "Aku sudah mentransfer bagian pertama ke rekeningmu, 250 juta. Bisiknya di depan telinga saya. "Gunakan itu untuk masa depan putramu. Tapi berjanjilah, jangan pergi setelah ini." Saya menatap matanya yang dalam. "Saya di sini, Mas, bukan karena uang itu lagi." Namun, kebahagiaan semu kami terusik ketika kakaknya, Raden Mas Andre, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Andre adalah sosok yang dingin dan penuh perhitungan. Dia tidak hanya melihat kondisi kesehatan adiknya, tapi juga memperhatikan setiap detail kecil di kamar itu. Dia berjalan mendekati meja rias di sudut ruangan dan menemukan sesuatu yang saya lewatkan. Sepasang anting mutiara saya yang terjatuh di bawah dipan tempat tidur Arya. Andre memungut anting itu, memutarnya di antara ibu jari dan telunjuknya, lalu menatap saya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Anting yang indah, Suster Siti, sangat berkelas untuk ukuran seorang perawat. Apakah ini bagian dari pelayanan ekstra yang diberikan rumah sakit ini?" Tanyanya dengan nada menyindir yang mematikan. Jantung saya serasa berhenti berdetak saat melihat anting mutiara itu berada di tangan Andre. Pria itu berdiri tegak dengan setelan jas mahal buatan Italia. Kontras dengan saya yang berdiri membeku dalam balutan dress merah marun. Senyum tipis di bibirnya terasa lebih tajam daripada pisau bedah. "Suster Siti, saya tidak tahu bahwa gaji perawat sekarang cukup untuk membeli mutiara air laut dengan kualitas seperti ini," ujar Andre sambil berjalan mendekat. Langkah kakinya yang berat di atas marmer terdengar seperti vonis mati bagi karir saya. Arya, yang masih terbaring namun kini memiliki kekuatan untuk duduk di tempat tidur, segera menyela. "Itu milik mantan istriku, Andre. Mungkin tertinggal saat dia datang mengacau bulan lalu. Suster Siti hanya menemukannya tadi pagi dan lupa menyimpannya." Sebuah kebohongan yang cerdas. Namun Andre bukan orang bodoh. Dia melemparkan anting itu ke atas meja kecil dengan suara denting yang menyakitkan. "Begitukah? Kalau begitu, pastikan tidak ada lagi barang tertinggal di kamar ini. Aku tidak ingin ada skandal yang mengganggu harga saham perusahaan hanya karena seorang perawat yang terlalu berdedikasi." Setelah Andre pergi, suasana kamar berubah mencekam. Bahaya kini nyata. Namun Arya justru meraih tangan saya, menarik saya hingga saya duduk di pinggir tempat tidurnya. "Jangan takut," bisiknya. "Dia tidak punya bukti, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu." 1 bulan terakhir masa perawatan Arya menjadi waktu yang paling intens. Karena kecurigaan Andre, kami harus lebih berhati-hati. Kami sering berkomunikasi lewat tatapan mata atau sentuhan singkat saat saya mengganti perban atau membantu latihan fisik. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Seluruh paviliun sudah sunyi. Saya datang untuk pengecekan terakhir, mengenakan seragam perawat putih yang saya modifikasi sedikit agar lebih membentuk tubuh, lengkap dengan stoking hitam tipis yang tersembunyi di bawah rok selutut saya.
"Siti, aku ingin mencoba berdiri," ujar Arya tiba-tiba. Saya terkejut. "Mas, ini terlalu cepat. Dokter bilang..." "Percayalah padaku," potongnya. Saya membantunya beranjak dari tempat tidur. Tubuhnya yang besar dan hangat bersandar sepenuhnya pada saya. Saya bisa merasakan napasnya di ceruk leher saya. Aroma maskulin yang kini terasa begitu akrab. Saat saya memegangi pinggangnya, tangan Arya perlahan merambat ke punggung saya, meraba tekstur kain seragam saya dengan lembut. Ada fetish tersembunyi yang kembali muncul malam itu. Arya sangat terobsesi dengan kontras antara seragam putih saya yang tampak suci dengan tindakan rahasia yang kami lakukan. Dia menarik saya semakin dekat hingga tidak ada celah di antara kami. Dalam kegelapan kamar yang hanya diterangi lampu kota Jakarta dari kejauhan, Arya berhasil berdiri meski goyah. "Lihat, aku bisa berdiri karena kau," bisiknya parau. Dia menundukkan kepala, mencium pundak saya yang tertutup kain seragam. Sentuhannya terasa menuntut, sekaligus penuh rasa syukur. Saya memejamkan mata, membiarkan diri saya tenggelam dalam momen itu, melupakan etika, melupakan Andre, dan melupakan dunia luar. Tangan saya merambat ke rambutnya yang tebal, merasakan kekuatan pria yang perlahan kembali ke tubuhnya. Namun, di tengah kemesraan yang tersembunyi itu, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel saya yang tergeletak di meja. Layarnya menyala, menampilkan pesan dari nomor tak dikenal. "Saya punya rekaman CCTV tersembunyi di kamar 1001. 500 juta tidak akan cukup untuk menutup mulut saya, Suster Siti. Temui saya di parkiran bawah dalam 10 menit, atau pesai ke tangan polisi." Dunia saya serasa runtuh. Seseorang telah mengawasi kami selama ini. Pesan di ponsel itu terasa seperti petir di siang bolong. Tangan saya gemetar hebat saat membaca ancaman pemerasan tersebut. Arya menyadari perubahan raut wajah saya. "Siti, ada apa?" tanyanya dengan suara penuh kecemasan. "Ada yang menjebak kita, Mas," bisik saya parau. Saya menunjukkan pesan itu. Wajah Arya mengeras. Rahangnya menegang. Tanpa ragu, dia meraih ponsel saya. "Jangan pergi ke parkiran itu sendirian. Ini jebakan," perintahnya. Tapi saya tahu, jika saya tidak pergi, karir dan nama baik saya akan hancur dalam sekejap. Dengan keberanian yang tersisa, saya melangkah menuju lift. Saya masih mengenakan seragam putih itu. Namun kini terasa seperti kain kafan yang menyesakkan. Di parkiran bawah tanah yang remang-remang, sesosok bayangan berdiri di balik pilar beton. Saat dia melangkah keluar, jantung saya hampir copot. Itu adalah supir pribadi keluarga Raden Mas, pria yang selama ini diam, namun selalu mengamati. "Suster Siti," seringainya licik. "Siapa sangka perawat teladan seperti Anda bisa melakukan terapi sehebat itu. 500 juta dari Arya hanyalah recehan bagi keluarga ini. Saya ingin 1 miliar, atau video ini akan viral." Tepat saat saya akan menjawab, suara langkah kaki yang berat namun pasti terdengar dari belakang saya. Tap, tap, tap. Sesosok pria berdiri di sana, memegang tongkat penyangga, namun dengan punggung tegak. Arya. Dia telah memaksa tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya untuk turun ke sini. Di belakangnya, muncul Raden Mas Andre dengan wajah dingin dan beberapa petugas keamanan pribadi. "Cukup, Haris," suara Andre menggelegar di parkiran yang sunyi itu. "Aku sudah tahu tentang rencanamu memeras mereka. Aku yang memasang CCTV itu untuk mengawasi adikku, bukan untuk memberimu kesempatan menjadi penjahat." Supir itu pucat pasi dan segera diringkus oleh petugas keamanan.
Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Saya tertunduk, siap untuk dihina atau diserahkan ke pihak berwenang oleh Andre. Bagaimanapun, saya telah melanggar kode etik profesi yang sangat berat. Andre menatap saya lama, lalu beralih ke adiknya. Dia merawatmu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di keluarga ini, Arya. Meskipun caranya salah, dia memberikanmu alasan untuk hidup kembali. Andre kemudian menatap saya. Suster Siti, Anda dipecat. Tapi semua biaya yang dijanjikan Arya akan dibayar luhur. Pergilah dari sini sekarang juga, sebelum saya berubah pikiran. Itu adalah kata-kata terakhir yang saya dengar di rumah sakit itu. 3 bulan kemudian, saya duduk di sebuah kafe kecil di pinggiran Jakarta, mengenakan sandres sutra bermotif bunga yang elegan dengan sandal hak rendah. Saya telah memulai hidup baru, menjauh dari dunia keperawatan. Putra saya sudah memulai kuliahnya dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Seorang pria keluar. Dia tidak lagi menggunakan kursi roda, melainkan berjalan perlahan dengan tongkat kayu berukir yang gagah. Itu Arya. Dia terlihat lebih sehat, lebih kuat, dan matanya memancarkan kedewasaan yang baru. Dia duduk di depan saya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya meletakkan sebuah kotak beludru kecil di atas meja. Di dalamnya terdapat anti mutiara yang dulu sempat hilang, namun kini dipasangkan dengan kalung mutiara yang jauh lebih indah. Aku bukan lagi pewaris yang manja, Siti. Aku mulai bekerja di posisi paling bawah di perusahaan ayahku, seperti yang kau sarankan dulu. Ucapnya dengan senyum tulus. Aku datang bukan sebagai pasienmu. Saya tersenyum, merasakan kehangatan yang tak terbendung di dada saya. Lalu, Anda datang sebagai siapa, Mas? Arya meraih tangan saya, mencium ujung jemari saya dengan lembut di depan orang banyak. Sebuah tindakan yang sangat berani di budaya kita. Sebagai pria yang merindukan wanita yang telah menyelamatkan jiwanya. Kami saling menatap, menyadari bahwa meski kami berasal dari dunia yang berbeda, luka yang sama telah menyatukan kami. Namun, saat kami baru saja akan merayakan pertemuan itu, Arya membisikkan sesuatu yang membuat saya membeku. Siti, ada satu hal yang belum kau ketahui tentang kecelakaan motor itu. Andre tidak hanya memasang CCTV di kamarku, dia yang memotong kabel rem motorku malam itu. Dan sekarang, dia tahu kita bertemu lagi. Saya melihat ke arah jendela kafe. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap sedang mengawasi kami dengan diam. Permainan ini ternyata belum berakhir.